Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal STIS khusus topik integral. Berikut sudah kami sediakan beberapa soal yang sudah pernah keluar di ujian STIS tahun-tahun sebelumnya dan trik praktis nanti untuk menyelesaikannya, ya. Dan di akhir video sudah kami sediakan soal sebagai bahan latihanmu. Jadi silakan dijawab dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah gitu ya. Makanya perhatikan terus video ini sampai selesai ya, supaya kamu paham. Tanpa lama-lama langsung kita mulai soal nomor 1. Kita baca dulu, katanya di sini integral 2x kurang 4 dikali akar 3 dari 6 tambah 4x kurang x kuadrat pangkat 5 dx. Nah, kalau misalkan bentuk soal seperti ini, langsung biasanya kita kenali bahwa untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus menggunakan integral substitusi. Tapi walaupun demikian, ya, nanti di sini kita buat triknya langsung saja untuk menjawabnya. Berarti sama dengan integral. Coba nanti di sini biasanya kalau misalkan menggunakan pemisalan, maka yang kita misalkan adalah yang di bawah tanda akar atau yang dalam akar. Cuma nanti kita buat dengan metode yang berbeda. Nanti kita buat di sini 6 ditambah 4x dikurang x kuadrat, ya. Nah, ini pangkat 5/3. Oke, pangkat 5/3. Nah, 2x kurang 4 kita munculkan nanti dari diferensial dari yang dalam tanda akar ini, ya, dalam pangkat ini. Berarti 6 ditambah 4x kurang x kuadrat. Coba untuk menyesuaikan kita turunkan dulu sebentar ya. Nah, kalau misalkan ini kita turunkan, artinya d ini kan diferensial, berarti ini 4 dikurang 2x. Sementara di atas kita punya 2x kurang 4. Maka nanti supaya 4 kurang 2x menjadi 2x kurang 4, maka dikali minus 1 gitu ya. Maka dikali minus 1. Berarti nanti di sini harus muncullah minus 1. Atau di sini kita buatkan lambang minus. Oke, gitu ya. Negatif. Nah, kalau misalkan bentuknya sudah seperti ini, maka tinggal menggunakan pengintegralan biasa, ya. Pengintegralan biasa. Jadi langsung kita peroleh hasilnya. Berarti koefisiennya minus 1, ya. Minus 1 per pangkatnya nanti tambah 1. Pangkatnya tambah 1, 5/3 tambah 1 itu kan 8/3. Berarti per 8/3 dikali 6 ditambah 4x kurang x kuadrat. Nah, pangkatnya 8/3 tambah c. Nah, udah selesai. Tinggal menyesuaikan dengan pilihan. Berarti nanti di sini min 1 bagi 8/3 berarti minus 3/8 dikali 6 tambah 4x dikurang x kuadrat pangkat 8/3 tambah c. Maka dari sini kita perolehlah jawaban D, gitu ya. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, jika d per dx gx, ya, ingat d per dx gx ini sebenarnya menyatakan turunan pertama dari fungsi gx, gitu ya. Menyatakan turunan pertama dari fungsi x itu maksudnya. Artinya apa? G aksen x itu sama dengan fx, gitu ya. Di mana fx kontinu dari a sampai b, maka integral a sampai b fx gx dx sama dengan berapa? Nah, kalau misalkan soal seperti ini jangan bingung dulu. Maka nanti untuk mengerjakannya sebenarnya kita buat saja atau kita gantikan saja fx dengan g aksen x dulu. Berarti supaya simple, integral a sampai b fx itu kan g aksen x, gitu ya. Kita buat di sini gx dikali fx itu g aksen x dx. Oke, sampai sini paham ya? Aman. Nah, kalau misalkan dalam bentuk seperti ini, sebenarnya kan sama dengan metode substitusi tadi. Berarti bisa-bisa saja kita buat integral a sampai b, gitu ya, gx dikali diferensial dari gx. Oke, diferensial dari gx itu kan g aksen x, gitu ya. Maka sudah sama seperti yang tadi. Berarti kita cukup hanya mengintegralkan gx. Nah, integral gx apa? Berarti gx, ya, gx kuadrat per 2. Oke, inilah integralnya. Dengan langsung membatasi dari a sampai b. Nah, ini kan integral tentu ya. Nah, langsung kita substitusi dulu batas atas. Berarti kalau seandainya kita substitusi batas atas, kita peroleh apa? GB ya. Berarti nanti di sini GB kuadrat. Oke, ini kuadrat. Nah, dikurang batas bawahnya. Per 2-nya kita anggap untuk keseluruhan seperti ini aja ya. Nah, berarti sini bawahnya berarti G A, ya, masukkan batas bawah GA kuadrat. Nah, inilah hasil akhirnya. Maka kita peroleh jawabannya adalah E. Oke, itulah jawaban untuk nomor 2.
Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Kita baca dulu, integral A sampai 3A fx dx itu sama dengan K gitu ya. Lalu katanya ditanya integral A sampai 2A dari F 5A kurang 2x dx itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan soal seperti ini ya, sebenarnya ini bisa kita gunakan integral substitusi gitu ya. Coba kalau misalkan kita mau menggunakan integral substitusi, maka harus ada yang dimisalkan. Nah, jadi yang dimisalkan kita misalkan saja dia U gitu ya. Andaikan U itu sama dengan si 5A dikurang 2X. Nah, andaikan U itu sama dengan 5 kurang 2X. Jadi kalau misalkan dari sini diferensial dari U itu kan DU. Berarti turunan dari 5A itu 0 karena konstan A-nya. Turunan dari min 2X itu minus 2. Nah, ini terdiferensial terhadap fungsi X. Lalu nanti di sini dx itu sama dengan minus 1/2 du. Oke, sampai sini sudah dapat. Lalu kalau misalkan kita membuat integralnya dengan menggunakan pemisalan, berarti nanti di sini ada perubahan batas gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat batas bawahnya kan A, berarti andaikan X itu sama dengan A, ya kan? X sama dengan A. Kenapa itu X? Karena ini kan fungsinya fungsi X gitu ya. Berarti batasnya juga X. Lalu kalau misalkan kita misalkan jadi U, maka nanti batasnya harus berubah jadi U. Nah, jadi kalau seandainya X ya sama dengan A, berarti dari sini U-nya haruslah sama dengan 2 kali A 2A, 5A kurang 2A itu sama dengan 3A. Kalau seandainya nanti X-nya sama dengan 2A, batas atasnya ya, berarti nanti dari sini kita peroleh U-nya haruslah berarti di sini 4A A gitu ya. Oke, A. Sehingga nanti batas pengintegralannya berubah. Berarti nanti yang harusnya A sampai 2A berubah menjadi 3A sampai A gitu ya. Berubah menjadi 3A sampai A. Oke, nah fungsinya berarti F, sementara 5X kurang 2A itu menjadi U dari sini ya. Sementara dx itu menjadi min setengah du. Oke, inilah dia kita peroleh. Nah, tinggal memirip-miripkan supaya sama seperti yang di atas ya. Memodifikasi supaya sama seperti yang di atas. Nah, sekarang perhatikan, kalau seandainya nanti di sini minus setengahnya kita letakkan di depan, minus 1/2. Nah, batas dari yang di atas kan A sampai 3A. Berarti nanti bisa kita balik jadi A sampai 3A dengan catatan ini diminuskan, sehingga supaya kalau diminuskan ini habis gitu ya. Nah, berarti nanti sini jadi FU DU. Oke. Nah, ini sudah mirip seperti yang di atas, hanya tinggal di sini X, ini juga X, itu sah-sah aja. Kalau di sini P, ini juga P. Berarti kalau U, di sini juga U, maka ini hasilnya harus K, sehingga kita peroleh sama dengan setengah. Nah, ini semua adalah K. Oke, seperti itu. Maka jawabannya adalah C gitu ya. Oke, C. Nah, berikutnya kita lihat soal yang nomor 4. Yang nomor 4 ini nggak bisa kita kerjakan dengan menggunakan integral substitusi. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Cuman panjang. Nanti kita lihat ada cara yang lebih simpel dengan menggunakan tabel gitu ya. Dengan menggunakan tabel berarti nanti harus ada yang diintegralkan ya. Ada yang diturunkan gitu ya. Oke, ada yang diintegralkan, ada yang diturunkan. Oke, ini diferensial, yang ini diintegral gitu ya. Nah, yang mana yang didiferensialkan? Ini kan ada 2 perkalian ini. Nah, yang mana yang didiferensialkan berarti kita lihat fungsi yang paling sederhana. Artinya yang kalau diturunkan berkali-kali lebih cepat mendapatkan 0. Nah, berarti dalam hal ini kita sebut saja 7x gitu ya. Berarti nanti di sini yang didiferensialkan itu harus 7x. Oke, berarti yang diintegralkan itu 3 kurang x pangkat 5 gitu ya. Nah, ini dia. Lalu kita turunkan si 7x sampai 0. Berarti turunan pertamanya itu adalah 7 gitu ya. Turunan keduanya itu 0. Oke. Nah, lalu yang ini kita integralkan sampai sejajar dengan 0. Oke, berarti yang pertama nanti pangkatnya tambah 1 jadi 6 ya. Berarti 1/6 ya kan? Dikali ya, 1/6 ini dikali turunan yang di dalam 3 kurang X, turunnya minus 1. Harusnya kali minus 1, nggak apa-apa lah, minusnya kita letakkan di sini aja ya, supaya lebih simpel. Oke. Nah, lalu di sini nanti jadi 3 kurang X pangkat 6. Nah, diintegralkan sekali lagi. Kita integralkan sekali lagi berarti ini jadi apa? 1/6 ya, min 1/6. Oke, dikali 1 per pangkat tambah 1 7 gitu ya. Berarti nanti di sini 3 kurang X pangkat 7. Sorry, kita lupa menurunkan yang dalam ya. Menurunkan yang dalam berarti minus 1. Nanti kalau dikalikan ke sini jadi positif. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu nanti di sini ini perkaliannya kita kalikan ke sini. Oke, ini kita kalikan ke sini ya.
lalu nanti di sini harus positif, kalinya ini negatif bergantian. Oke, nah tinggal menuliskan hasil. Berarti sama dengan, nah ini positif kali negatif, negatif berarti 7x dikali 1/6 berarti 7/6x dikali 3 kurang x pangkat 6. 3 kurang x pangkat 6. Lalu negatif kali positif berarti negatif lagi. Sorry ya. Oh, ini negatif tadi ya. Lupa negatifnya. Oke, di sini ada tanda negatif. Nah, ini negatif, negatif, negatif lagi ya. Berarti 7. Ini 7-nya habis ke sini berarti 1/6 gitu ya. 1/6 dikali 3 kurang x pangkat 7 tambah c. Oke, jadi kira-kira yang mana pilihannya? Oh, mirip seperti yang di atas ya. Berarti jawabannya adalah E. Oke, itulah jawaban untuk nomor 4. Oke, kita lanjut yang nomor 5 ya. Nah, kita perhatikan. Di sini katanya integral minus 1 sampai 2 ya, x per 5 kurang x kuadrat dx sama dengan berapa. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, kamu harus ingat bahwa integral f aksen x per fx dx adalah logaritma natural dari fungsi fx tambah c. Artinya apa? Jika yang di atas fungsi pembilang merupakan turunan dari fungsi pada penyebutnya, berarti kita harus menggunakan logaritma natural ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat, kalau kita turunkan yang di bawah 5 kurang x kuadrat itu kan minus 2x, belum kena ke atas, yang di atas hanya x. Berarti nanti di sini ada sedikit modifikasi, berarti harus kita buat integral, berarti mulai dari minus 1 sampai 2. Nah, yang di bawah itu kan 5 kurang 2x, 5 dikurang x kuadrat. Oke, x kuadrat. Sementara kalau kita turunkan yang di bawah ini kan minus 2x, maka kita letakkan harus minus 2x di atas ya, dx. Tapi dengan catatan fungsi yang ini harus kembali ke asal. Nah, jadi supaya kembali ke asal ini kan harus x, supaya x berarti harus muncul minus setengah di sini. Ya, oke, berarti sudah bisa langsung kita integralkan karena fungsi yang di atas merupakan turun dari yang bawah. Langsung saja minus setengah dikali logaritma natural dari 5 kurang x kuadrat. Ya, langsung aja dibatasi dengan minus 1 sampai 2. Nah, sekarang tinggal masukkan batasnya. Berarti minus setengah kali gitu ya, kali masukkan batas atas 2 kuadrat 4, 5 kurang 1, 5 kurang 4 1 gitu ya. Berarti logaritma natural 1 dikurang logaritma natural minus 1 kuadrat 1, 5 kurang 1 4, berarti logaritma natural 4. Nah, setengah minus setengah di luar ya. Berarti sama dengan minus setengah. Ini sebenarnya logaritma natural dari 1 itu 0 ya. Nah, maka nanti langsung aja minus setengah dikali minus logaritma natural 4 itu sama dengan positif ya. Positif logaritma natural 4 sama dengan logaritma natural 4 pangkat setengah, karena ini berlaku sifat logaritma. Berarti 4 pangkat setengah itu 2, logaritma natural 2. Maka jawabannya adalah B ya. Nah, langsung ke nomor 6 terakhir ya. Katanya integral minus 1 sampai 3 harga mutlak x kurang 2 dx sama dengan berapa gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada dua cara ya. Yang pertama kita menggunakan konsep aljabar dulu. Artinya kita buat dulu sebenarnya apa definisi mutlak. Nah, kalau seandainya mutlak x kurang 2, ini kan ada dua kemungkinan ya, berdasarkan definisi ada dua kemungkinan. Dia akan tetap bernilai x dikurang 2 ketika nanti x kurang 2, x nya lebih besar sama dengan 2 gitu ya. Ini x nya lebih besar sama dengan 2. Akan bernilai 2 kurang x ketika nanti x nya lebih kecil dari 2. Nah, dari sini langsung bisa kita peroleh bahwa integral yang ini bisa kita pisah ya. Kita pisah dulu mulai dari minus 1 sampai 2. Kalau minus 1 sampai 2 itu kan lebih kecil dari 2, maka kita gunakan fungsi yang 2 dikurang x ya, dx. Ditambah integral barulah 2 sampai 3. Oke, sampai 3. Nah, fungsinya kita ambil yang x dikurang 2 dx. Oke, sepertilah kira-kira kalau misalkan kita menggunakan konsep aljabar. Nah, selebihnya tinggal menyelesaikan ya. Integralnya ini berarti 2x dikurang setengah x kuadrat batas min 1 sampai 2 ditambah ini setengah x kuadrat dikurang 2x batas 2 ya, 2 sampai 3. Nah, tinggal menyelesaikan, berarti masukkan batas atas
2 kali 2 4, 2 kuadrat 4 kali setengah 2, maka 4 dikurang 2 itu hasilnya 2 gitu ya. Dikurang, masukkan batas bawah, minus 1 masukkan ke sini minus 2, minus 2 dikurang ini masukkan 1, oke, minus 2 dikurang setengah, minus 5 per 2 ya. Oke, minus 5 per 2 tambah. Nah, tambah masukkan batas atas di fungsi yang ini, berarti 9 per 2 dikurang 6. Kita tulis saja ya, 9 per 2 ya, dikurang 6. Oke, dikurang, masukkan batas bawah ya kan, berarti ini 2 kuadrat 4 kali setengah 2 ya, 2 dikurang 4 minus 2, berarti ini harus tambah 2. Oke, nah tinggal menyelesaikan, berarti sama dengan ini kita selesaikan dulu ya, 2 dikurang 6 minus 4 ditambah 2 minus 2 gitu ya. Ini tambah 5 per 2 tambah 9 per 2 ditambah 14 per 2, oke, berarti ditambah 7, maka jawabannya adalah 5. Oke, itulah jawabannya. Nah, itu kalau misalkan kita dengan menggunakan konsep aljabar. Tapi sebenarnya perlu kalian ketahui bahwa integral tentu atau yang memiliki batas itu sebenarnya konsep dari mencari luas daerah di bawah kurva. Maka sebenarnya ini boleh juga kita gambarkan dulu ya, kita gambarkan dulu. Andaikan kita menggunakan grafik, artinya kita anggap dulu Y itu sama dengan mutlak dari X kurang 2. Kita cari dulu grafiknya seperti apa ya. Kita cari dulu grafiknya seperti apa. Oke, nah kira-kira seperti ini. Kalau seandainya kita ikuti definisi pembuat nol ya, coba kita perhatikan pembuat nol ini ya, pembuat nol dari fungsi ini kan ketika X-nya sama dengan 2 gitu ya. Ketika X sama dengan 2, 2 kurang 2 kan 0. Berarti bisa kita buatkan, anggaplah di sini 2, maka inilah puncak dari grafik kita itu. Lalu kita lihat batas bawahnya kan minus 1. Artinya kalau kita substitusikan X-nya minus 1 dikurang 2, minus 3, mutlak kan 3. Artinya ketika X-nya minus 1, Y-nya kita peroleh harus 3. Oke, sekitar sini lihat ya. Nah, berarti disinilah koordinat minus 1,3. Lalu batas atasnya kan 3 gitu ya. Kalau 3 dikurang 2, 1. Berarti kalau X-nya 3, Y-nya 1. Oke, sekitar sini 1 gitu ya. Oke, inilah 1. Nah, berarti grafiknya seperti apa? Oke, berarti kita buatkan. Oke, inilah dia. Ya, agak belok sedikit ya. Oke, kira-kira seperti inilah grafiknya nanti. Nah, untuk mencari luas ya berarti luas daerah yang dibatasi minus 1 sampai 3. Berarti yang mana? Nah, inilah dia. Oke, ini minus 1 sampai 3, ini 3-nya ya. Maka inilah luas yang harus kita cari. Nah, berarti kan di situ bisa kita lihat bahwa luasnya harus luas segitiga. Gampang ya. Berarti nanti dari situ integral minus 1 sampai 3 dari X dikurang 2 dx itu sama dengan luas di bawah kurva itu. Berarti luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Setengahnya kita keluarkan dulu ya, karena 2 daerah. Berarti alasnya mulai dari minus 1 sampai 2 itu 3 ya. Dikali tingginya mulai dari 0 sampai 3 itu 3, berarti 3 ditambah setengah alas kali tinggi dari segitiga satu lagi. Alasnya 1 dikali ini tingginya juga 1. Oke, ini ya. Berarti sama dengan setengah dari 10 ini ya. Berarti jawabannya 5. Oke. Maka dari sini kita peroleh jawabannya adalah E. Oke, sekianlah video kita kali ini. Adik-adik, semoga bermanfaat bagi kamu. Namun jika masih ada yang bingung, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan pembahasan stis berikutnya ya. Dadah.